kami Tuhan Yesus. Kau rapi kami Tuhan Yesus. Kau bantu kami Tuhan Yesus untuk memberikan kami pemahaman Tuhan Yesus. Agar kami dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, salam. Shalom. Halo. Oke, hari ini kita nggak ada materi baru ya, Bapak cuma pengen hari ini berdiskusi saja karena ini sudah menjelang akhir semester, jadi dari yang telah disampaikan di semester ini, Bapak pengen mengulas kira-kira ada nggak ya masih belum bisa dipahami, silakan nanti didiskusikan. Ya, nggak usah malu-malu dan nggak usah minder ya. Yang penting bisa paham materi yang disampaikan pada semester ini. Atau mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi di luar materi juga nggak masalah ya. Jadi Bapak pengen supaya kalian aktif dan tidak sekedar mendengarkan tapi juga ikut berdiskusi sama-sama. Cuma Bapak mau sampaikan satu ayat yang berfungsi untuk mengingatkan khususnya kalian yang masih muda ya, supaya nanti nggak salah jalan ke depannya. Mumpung masih masih usia saat ini kan masih bisa lah untuk lebih banyak memahami tentang masalah anak muda ya. Jadi mumpung masih belum terlalu jauh, usia kalian masih SMP SMA itu ya sudah tahu lah ya, sebelum nanti mengarah ke lebih jauh saat kalian dewasa. Oke, kita buka ayat di 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Sudah dapat? 2 Korintus 6 ayat 14. Coba Ciko bacakan. Ya. 2 Korintus 6:14 kan? Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu melupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke, jadi ini Rasul Paulus mau bicarakan tentang konteks pasangan ya. Pasangan kan berarti belum menjadi suami istri, itu sudah dinamakan pasangan. Misalnya kalian masih dalam masa pacaran gitu ya, itu sudah disebut pasangan. Nah, kalau kalian sebelum menikah, masih usia muda kayak gini, sudah punya pacar, itu sudah disebut pasangan. Dan Rasul Paulus mengingatkan, kalau kalian mencari pasangan yang berbeda kepercayaan, itu sudah dikatakan tidak seimbang. Karena di situ di ayat yang ke-14 yang bagian A ya, yang pertama, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan, nah ini garis bawahi ini, orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya itu maksudnya apa? Orang yang tidak mengenal Yesus dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah dikatakan tidak percaya. Atau non-believer bahasa Inggrisnya. Jadi kalau non-believer itu ya orang nggak percaya itu ya pokoknya di luar Kristen, ya itu yang disebut nggak percaya. Ya, karena dia masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan coba-coba kalian berpacaran dengan orang yang nggak seiman dan nggak seroh ya.
Karena apa? Karena nanti akan berdampak. Kalau untuk saat ini mungkin baru-baru awal-awal jadian mungkin nggak terasa dampaknya. Cuma nanti kalau sudah berjalan lama itu ya, lama-lama itu bisa mengikis iman dan mengikis roh kamu. Itu tanpa sadar, itu bisa kamu akan terbawa ke hal-hal duniawi. Karena apa? Karena pada dasarnya Yesus mengatakan kita itu di dikatakan berasal dari atas bukan dari dunia ini. Kalau dari atas kan berarti kamu tuh sudah dipilih oleh Allah, sudah dipanggil. Nah, tapi kalau kalian coba-coba melanggar hal itu dengan mencari pasangan yang tidak sama, yang tidak seimbang, itu sudah kalian berarti ya sudah serupa dengan dunia. Ini bukan masalah doktrin ya, bukan masalah denominasi, bukan masalah agama, dan bukan masalah fanatik. Ini bukan fanatik, ini adalah ketegasan. Karena kamu harus bedakan mana koridor batasan antara yang tidak bisa ditoleransi dengan yang ditoleransi. Kalau masalah iman itu nggak bisa ditoleransi. Mungkin ada yang berprinsip, oh nggak apa-apa Pak, kan masih pacaran, belum nikah juga. Nah, alasan seperti inilah yang membuat banyak orang-orang muda itu jatuh. Alasannya karena Pak cuma rame-rame aja katanya, ya cuma berramean aja kata orang Banjar. Sekalinya justru itu salah satu celah yang terbesar yang menimpa anak muda Kristen zaman sekarang ini, sehingga dia bisa jatuh ke dalam dosa. Yang paling ujungnya adalah dosa perzinahan. Karena apa? Karena pada dasarnya anak muda itu, apalagi yang jangankan yang nggak seiman ya, yang seiman pun itu juga bisa jatuh loh. Hati-hati. Karena apa? Karena yang sudah pernah Bapak sampaikan di awal, orang Kristen itu dikatakan Kristen kalau dia sudah dan sedang berusaha dan sedang berproses terus-menerus untuk serupa seperti Yesus, berkarakter seperti Yesus. Karena apa? Karena Kristen bukan agama, tapi Kristen itu adalah sebuah karakter orangnya, ya. Makanya dikatakan orang yang beragama Kristen belum tentu Kristen kalau dia tidak melakukan firman. Itu ya. Itu sudah Bapak sampaikan di awal. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, jadi untuk mengingatkan bagi yang belum mendapatkan pasangan, tidak usah buru-buru cari pasangan, ya. Bapak sih paham ya, usia anak muda itu masih panas-panasnya mencari jati diri ya, pengen tampil menarik di depan sama orang, apalagi lawan jenis gitu ya. Tapi jangan sampai kamu sekali-kali coba-coba mencari pasangan yang nggak seimbang. Itu yang cuma salah satu faktor aja, karena tidak seimbang. Tapi yang lain juga banyak sekali faktor-faktor lain. Misalnya ada mungkin yang pura-pura ngomong ke kamu, dirayu-rayu, oh aku nanti mau kok ikut kamu gitu ya, ikut agama kamu. Gak apa-apa kita pacaran dulu. Hati-hati kayak gitu. Ini pengalaman Bapak ya. Yang kayak gitu tuh biasanya nggak akan bagus hubungannya. Karena dia cuma dirayu-rayu dengan mulut-mulut manis, janji palsu. Dia cuma pengen mendapatkan kamu, tapi sebenarnya dia tujuannya hanya untuk mempermainkan aja. Orang yang menjadi sepasang kekasih, atau apalagi sampai dijanjikan nanti menikah, kalau sudah beda agama dan dia mau pindah gara-gara pengen sama kamu, itu sudah nggak akan bagus hasilnya. Orang yang menerima Yesus itu bukan karena pengen pacaran ya, tapi orang yang menerima Yesus itu betul-betul dari hati yang tulus untuk kenal dengan Yesus, bukan karena pengen jadian sama kamu. Jadi hati-hati, jangan pernah sampai tergoda mulut-mulut manis seperti itu. Jangan sampai cuma karena modelnya ganteng atau cantik terus kamu rela berpasangan dengan yang tidak seimbang ya. Karena pada dasarnya
orang yang indah di luar itu belum tentu indah di dalam juga, apalagi yang nggak seimbang. Itu yang paling utama ya. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur ya jangan diteruskan ya. Nanti makin lebih parah lagi. Kalau lebih amannya ya jangan jangan pacar-pacaran lah, nggak usah. Karena ini masa depan kamu kan masih panjang nih. Bapak dulu juga banyak kok sudah pengalaman masalah kayak gitu ya. Bapak dulu entah dari pengalaman Bapak sendiri atau dari teman-teman Bapak waktu SMA itu, pacaran usia kayak gitu tuh cuma rame-rame aja. Kalau yang mungkin ya, ini kalau yang berpikiran masih masih bagus, bisa jadi cuma rame-rame tapi nggak sampai yang lebih jauh lagi hubungannya. Tapi kalau yang nggak tahan godaan atau nggak tahan mental ya akan berakibat fatal. Kalau kamu sudah fatal mengarah ke hubungan yang nggak bagus, yang nggak sehat, itu akan susah melepas. Dan melepas itu perlu waktu yang nggak sebentar, ya. Dan itu sangat susah prosesnya. Kemudian yang ayat masih tetap di 14 ya, yang bagian selanjutnya yang bagian B, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Jadi Yesus itu kan membawa kebenaran. Kita ini di dalam dunia ini cuma ada dua pilihan. Kalau nggak hitam ya putih. Kalau nggak benar ya salah. Kalau nggak percaya ya nggak percaya kan gitu. Cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga ya neraka gitu ya. Nggak ada di tengah-tengah itu nggak ada. Jadi kalau lawan dari kebenaran ya kedurhakaan. Maksudnya apa Pak? Maksudnya ya orang yang nggak percaya Yesus itu ya berarti dianggap durhaka. Atau dianggap yang apa namanya? Yang dia yang bikin kalimat berikutnya, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, itu lebih tegas lagi gitu. Katanya kan anak-anak terang nih, kita nggak mungkin bersatu dengan kegelapan. Karena orang yang tidak menerima darah Yesus itu kan berarti dia dalam kegelapan. Karena dia tidak bisa diselamatkan kalau tidak menerima Yesus. Itu sudah hukum yang tidak bisa ditoleransi. Tidak ada istilah toleransi dalam hal itu. Itu tegas banget ya. Kalau kamu nanti berbicara dengan teman terus dia bertanya bisa nggak kira-kira kalau nggak terima Yesus selamat, karena kamu mungkin karena nggak merasa nggak enak sama teman kamu yang beda, terus kamu dengan malu-malu ngomong gini, mungkin bisa kok, kan Tuhan penuh kasih gitu ya. Bukan masalah itunya ya, itu tegas. Kalau sampai titik itu kamu nggak boleh ragu-ragu ngomong ke teman kamu, walaupun itu menyakitkan, tapi itu kebenaran. Ya, memang betul-betul kita tuh nggak bisa diselamatkan tanpa menerima Yesus. Ini nggak berbicara agama ya. Sekali lagi ini berbicara iman. Karena orang yang tidak beragama Kristen, tapi dia sudah menerima Yesus, ya itu akan diselamatkan. Karena Yesus menyelamatkan bukan karena agamanya, tapi karena hatinya. Sudah menerima belum? Itulah tadi Bapak katakan kenapa Kristen bukan agama. Ya, karena kita diselamatkan bukan karena agama Kristen, tapi karena darah Yesus yang menyelamatkan kita, bukan karena agamanya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang sedang berpacaran di sini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Joshua, Ciko jangan Ciko ya, masih kecil. Sekarang ini ngeri, anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak SD sudah kenal namanya asmara, cinta, sayang-sayangan. Aduh, masih SD loh itu. Bahkan teman seangkatan anak bapak itu masih kelas 3 SD itu. Ada teman, tapi puji Tuhannya nggak sekelas sama dia sih ya, beda kelas. Itu bayangkan masih kelas 3 dan itu dimulai dari kelas 1 itu. Dia itu sudah pinter senang sama cewek seusianya. Bahkan sering nyium-nyium cewek, bayangkan loh itu. Masih kecil itu, masih SD. Aduh, ini sudah nggak karu-karuan sekarang ini ya. Coba tetap selalu ya,
pola asuh zaman sekarang dengan zaman dulu tuh beda. Kalau zaman dulu tuh kan orang masih tabu yang anggap hal itu, oh tuh tabu untuk dibicarakan. Tapi kalau sekarang kamu nggak bisa ngomong tabu lagi, itu harus dibicarakan. Karena apa? Kalau nggak dibicarakan dengan anak, nanti kalau kamu punya anak nanti akan merasa itu akan justru dia malah salah jalan. Sebagai contoh ya, zaman dulu kan kasus anak usia sekolah itu hamil itu bisa dihitung 3 atau bahkan sampai 5 tahun sekali. Itu pun di sekolah-sekolah tertentu aja. Kalau kalau zaman dulu ya, zaman bapak waktu masih SMP, SMA dulu, sangat tabu kalau masalah itu. Tapi kalau zaman sekarang coba kamu lihat di tempat bapak ngajar aja, setiap tahun tuh pasti langganan ada aja yang hamil lah nanti setahun sekali itu sudah sampai 3 atau bukan lebih. Itu baru sekolah bapak aja. Sekolah lain tuh lebih gila lagi juga ada. Apalagi di musim COVID ini, wah itu lebih luar biasa lagi. Lebih banyak lagi. Alasan ngejakan PE ternyata malah pacaran di rumah kosong. Itu juga ada kayak gitu. Itu yang cerita itu siswa bapak sendiri langsung dari mulut dia sendiri yang ngomong. Jadi ini bukan bukan hoax, ini betul-betul fakta. Dan dia pun cerita teman-temannya itu hampir semuanya kayak gitu selama pandemi kayak gini. Makanya kalau kalian pernah baca dan pernah tahu eh, Sodom dan Gomora, pernah tahu ya? Sodom dan Gomora. Kalian tahu nggak itu dihukum Allah karena apa? Kedua kota itu. Karena Karena LGBT. karena LGBT, karena dosa berzinahan. Bahkan hubungan incest, tahu incest ya? Hubungan incest Hubungan itu saudara. hubungan saudara. Bapak sama anak, nanti sama kakaknya segala macam. Kalau kamu lihat zaman sekarang itu lebih jahat daripada Sodom Gomora nggak? Lebih dari itu nggak? Zaman Lebih sekarang dari itu. lebih dari itu. Bayangkan. Tapi kenapa kok Allah nggak segera menghukum Pak kayak Sodom dan Gomora? Jawabannya cuma satu, karena masih ada pendoa. Kalau nggak ada orang yang berdoa, ya maka seperti Sodom dan Gomora lah sekarang dunia ini. Makanya kenapa kita sebagai orang Kristen harus selalu berdoa bagi bangsa kita ya untuk menahan itu. Supaya murka Tuhan enggak segera datang sebelum waktunya. Murka Tuhan itu kan menyala-nyala ya. Kalau kalian menghadapi seorang yang sedang marah, kalau kamu nggak berusaha menenangkan orang itu, maka orang itu akan marah ledak-ledak. Tapi kalau ini kamu pernah nggak menghadapi orang yang marah-marah, tapi kalau kamu gedean marah, dia makin marah lagi. Tapi kalau kamu berhadapan dengan orang yang marah-marah, kamu tenang, gitu ya, kamu ngomong dengan lembut, jadi lama-lama akan menurun nggak tensinya. Sama dengan itu. Kenapa murka Tuhan kok nggak segera terjadi atas bumi ini karena dosanya yang begitu berkali-kali lipat. Kalau Sodom dan Gomora itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan sekarang ya. Nggak ada apa-apanya, nggak ada seujung kukunya lah. Tapi hukumannya sangat dahsyat. Semua orang nggak ada yang selamat. Cuma ada Lot dan kedua anak perempuannya aja. Cuma 3 orang yang selamat. Istrinya pun nggak bisa selamat karena menoleh ke belakang. Tapi semuanya itu mati semuanya karena hukuman api dan belerang. Nah jadi kalau dibandingkan dengan zaman sekarang itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena masih ada orang yang berdoa. Yang berdoa ini siapa Pak? Yang pasti orang Kristen yang pasti. Karena yang apa? Yang sampai doanya adalah orang-orang yang percaya ke Allah yang sebenarnya ya, ketua yang sebenarnya. Jadi kalau dalam konteks ini ya itulah kenapa kita harus selalu mendoakan bangsa dan negara kita supaya untuk menahan murka Tuhan. Tapi nanti saat zamannya sudah selesai, saatnya sudah datang, masa itu tiba, kan ada pengangkatan tuh, ya kan? Yang diangkat adalah yang siapa? Orang-orang yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh, orang yang pendoa tadi itu, termasuk kita. Kalau pendoa diangkat, barulah saatnya murka Tuhan tiba atas bumi ini. Makanya kalau masih ada pendoa belum diangkat,
bersyukurlah berarti kita belum sampai ke zaman itu, ke masa masa penyiksaan dan masa kesengsaraan. Misalnya Esther setiap hari berdoa terus nih buat bangsa siang malam gitu ya, untuk menahan murka Allah. Jadi orang-orang yang berbuat dosa sekarang ini diberi kesempatan lebih lama untuk bertobat. Tapi kalau Esther nanti sudah diangkat, kan nggak ada lagi pendoanya itu. Ya udah selesai, berarti ya udah murka Tuhan sampai ke bumi. Makanya mumpung masih ada waktu, mari kita sama-sama berdoa supaya banyak orang, lebih banyak lagi untuk bertobat dan diselamatkan. Kalau kalian suka nonton atau mengupdate informasi terbaru ya di internet, itu banyak sudah sebenarnya orang-orang di Indonesia itu banyak yang sudah bertobat menerima Yesus ya. Cuma yang terekspos itu cuma beberapa saja. Padahal asli itu sangat banyak. Kayak contohnya kayak keluarga bapak aja ya. Keluarga bapak dulu waktu pertama kali terima Yesus itu nggak terekspos loh, nggak terekspos media. Karena cuma ya di kampung bapak aja yang rame. Itu salah satu contoh. Jadi orang yang bertobat itu ya nggak semuanya orang tahu bahwa ada pertobatan besar di mana-mana. Cuma yang terekspos di media itu yang cuma segelintirnya aja. Itu karena apa? Karena pendoa-pendoa tadi. Itulah kenapa kita harus selalu berdoa buat bangsa kita. Kamu doakan siapapun yang dalam hatimu yang Tuhan taruh namanya, doakanlah mereka. Entah teman kamu, entah keluarga kamu, entah siapapun itu, entah bangsa kamu juga harus didoakan. Ya sekarang ini kita berlomba-lomba untuk cari mahkota ya. Sudah Bapak jelaskan kan mahkota? Udah ya. Nah, jadi berlomba-lomba cari mahkota lah sekarang ini. Dengan cara apa ya? Dengan cara berkarir dalam dunia rohani. Ya, makanya Bapak itu pengen selalu seimbang antara duniawi dan rohani. Kita juga nggak bisa full rohani terus ya, karena kan kita masih bisa lapar nih. Kalau lapar kan kita harus makan. Kalau makan bisa dapat makan kan harus kerja supaya dapat uang buat beli sembako. Kalau kita full rohani 100% nggak bisa. Makanya ada keseimbangan antara rohani dan sekuler. Makanya kan Bapak juga kerja dan Bapak juga pelayanan. Seperti itu ya. Kalian juga sama. Kalian nanti kalau misalnya sudah kerja, jangan full kerja aja. Ya harus tetap ikut pelayanan. Kayak Bapak contohnya ya. Jadi jangan full cuma sekuler, terus harus seimbang antara rohani dan sekuler atau pekerjaan dunia ya. Kita nggak bisa full salah satunya, tapi harus seimbang. Oke, sampai sini Bapak rasa cukup materinya. Silahkan kalau ada yang mau tanya, Bapak buka diskusi. Siapa yang mau tanya? Bisa tanya materi dari awal atau tanya yang tadi Bapak sampaikan hari ini atau mungkin di luar topik juga nggak masalah ya. Yang penting kalian bisa diskusi. Oke, Cika, ada yang ditanyakan? Kak, ini yang tentang pasangan tadi. Ya. Berarti kalau yang ini kan masih umurnya muda banget. Nggak mungkin kalau pacaran sekarang tuh kayak bisa langsung ke jenjang pernikahan gitu. Berarti tetap nggak boleh gitu ya, Pak? Yang nggak boleh itu yang nggak seiman. Iya, maksud saya yang sama nggak seiman. Tapi yang buat have fun aja, nggak sampai nikah gitu, Pak. Kalau cuma have fun, itu tadi bisa jadi baper nantinya. Contohnya gini loh ya. Bapak tuh pernah dapat alasan dari anak muda yang Bapak tegur. Kamu jangan pacaran sama yang nggak seiman, nanti kamu bisa terbawa loh. Oh enggak kok Pak, kan saya cuma daripada jomblo aja sambil ya cuma beramian gitu ya. Tapi lama-lama jadi baper loh. Asalnya ya cuma rame-rame anggap TTM gitu ya. Ternyata beneran cinta. Apalagi kalau cewek itu kan lebih lebih halus perasaannya ya. Dirayu dikit sudah luluh gitu. Itu seringnya sih gitu pada umumnya kayak gitu. Yang lebih rentan tuh cewek.
Kalau cowoknya itu ya justru jadi predatornya gitu. Kalau predator itu kan ya kalau sudah dapat mangsanya udah dilepas, sudah nggak mau lagi. Makanya jangan sampai kalian yang para para cewek ini jangan sampai membuka celah lah untuk yang seperti itu ya. Karena kalau kamu masih belum nikah kemudian pacaran, apalagi ini bukan hanya berbicara ke cari pacar yang harus seiman, nggak juga ya, karena seiman tuh juga bisa sama aja sebenarnya, tergantung orangnya. Kalau ada orang yang walaupun seagama pun tapi niatnya jelek sama kamu ya tetap sama aja sih. Pada intinya kalau masih usia-usia kayak kalian masih muda banget itu ya hati-hati aja lah. Kalau memang membutuhkan curahan hati gitu ya, atau mengisi hati yang kosong misalnya, butuh pasangan, pertimbangan lagi kira-kira plus minusnya apa gitu loh. Bapak dulu juga waktu usia muda juga paham kok, seusia kalian ini memang membutuhkan membutuhkan seseorang yang kelihatan gitu loh ya, bisa kamu ajak ngobrol, bisa kamu ajak curhat, atau untuk supaya hati kamu bisa berbunga-bunga tuh kamu membutuhkan seorang sosok yang bisa menghibur kamu. Kalau Bapak cuma normatif, Bapak ngomong gini ya, oh gak usah pacaran, kita cukup Yesus aja, kekasih kita Yesus aja gitu. Bapak nggak bisa juga, kenapa? Karena Yesus kan sosoknya nggak kelihatan dengan mata kamu. Jadi kan kamu pasti akan merasa masih kosong hatimu gitu loh. Walaupun itu sebenarnya juga cuma sugesti kamu aja. Tetap kamu perlu perlu seseorang yang nyata sesama manusia gitu. Bapak tuh paham kayak gitu. Cuma yang pasti gini, pertimbangkan plus minusnya. Sebagai contoh, kalau kamu cuma karena memang have fun, pengen butuh hiburan, kan bisa selain harus pacaran, misalnya kamu isi hobi kamu dengan hal yang positif gitu ya, untuk mengisi waktu kosong gitu kan. Supaya apa? Supaya kamu jangan sampai tergoda terus jatuh ke dalam celah yang tadi itu. Karena kalau sekali jatuh itu susah lepasnya. Kalau misalnya kalau sudah terlanjur pacaran ya betul-betul kamu harus bisa jaga baik-baik gitu loh. Jangan sampai nanti kamu bisa membuka celah saat kamu pacaran. Ini berbicara yang kok dalam konteks ini Bapak berbicara seagama dan nggak seagama sama saja ya. Karena yang seagama pun juga banyak yang buaya juga banyak. Walaupun sama-sama agama. Artinya ini berbicara secara umum. Kalau memang sudah terlanjur punya pacar ya, Bapak pesan ya baik-baik aja. Jangan sampai terlalu jauh hubungannya. Kalau yang seagama ya, tapi kalau yang beda agama udah mendingan putusin aja. Karena nggak akan bermanfaat buat kamu. Karena nanti juga ujung-ujungnya juga kamu nggak akan mungkin jadi sama dia. Jangan contoh figur yang nggak bagus. Sekarang ini kan banyak kan selebritis yang sebenarnya dia agamanya Kristen tapi pacaran sama yang nggak seiman. Banyak nggak? Banyak banget. Kamu bisa sebutlah namanya siapa sekarang di Indonesia yang entah selebritis, di penyanyi sinetron atau segala macam. Tapi apa ujung-ujungnya? Kecewa kan? Ujung-ujungnya apa? Nggak jadi. Bahkan dulu sempat mau menikah, dijanjiin sama cowoknya, sampai dia rela melepas imannya, ternyata nggak jadi. Sudah dapat yang cowoknya mau, dilepas, yang batal nikah. Ada lagi yang terakhir ini juga sama juga, itu dulu sampai diliput media, ceweknya Kristen, cowoknya beda gitu ya. Sudah kayak suami istri aja, pegang-pegang peluk-pelukan, benar belum jadi apa-apa. Ternyata putus, kayak gitu lah contohnya. Jadi jangan tiru figur yang nggak bagus. Tirulah Yesus saja. Cuma jangan juga kayak gini ya, Pak. Kalau kita niru Yesus kan, Yesus nggak nikah Pak. Berarti aku juga nggak nikah dong Pak. Ya jangan juga. Maksudnya kita tiru Yesus tuh tiru teladannya. Kalau memang Yesus berkatakan jangan berzina ya jangan.
jangan berzina gitu loh. Maksudnya itu tiru apa yang diperintahkan. Cuma kalau manusia kan normalnya memang ya menikah ya. Tapi kalau ada beberapa yang memang nggak mau nikah ya nggak masalah ya. Tapi karena Rasul Paulus kan juga nggak nikah juga karena dia ingin fokus pelayanan. Tapi jangan salah ya, orang yang nggak menikah itu harus dapat karunia-karunia Tuhan. Karena nggak semua orang dapat karunia ini. Makanya ada orang yang dari awal itu sudah berkomitmen, aku nggak mau nikah Pak, aku pengennya fokus full pelayanan. Ternyata nggak lama baru sebentar, ternyata bapaknya dia pacaran. Jadi nggak konsisten gitu loh. Makanya jangan coba-coba mengatakan sesuatu yang belum kamu bisa tentu lakukan itu. Pada intinya itu ya, kamu ambil plus minusnya. Kalau pacaran plus minusnya apa, kalau nggak pacaran juga plus minusnya apa. Bapak dulu juga pernah kok pacaran juga waktu SMA, kelas 3. Padahal itu seagama itu, seiman. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujungnya juga putus juga. Artinya ya nggak mesti juga sih, kamu pacaran sama seagama itu pasti jodoh kamu. Kalau kamu nanti pengen dapat jodoh yang pas, kamu cukup doa sama Tuhan kayak gini, Tuhan aku pengen jodoh yang pas yang memang dari Engkau. Kalau kamu bilangnya sudah dari Tuhan, pengen dari Engkau ke Tuhan, bilang kayak gitu, berarti kamu harus tunggu tanggal mainnya, tunggu Tuhan saatnya kapan, jangan paksa Tuhan. Ya, jangan pernah paksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kamu. Pasti kalau kamu paksa Tuhan, kamu akan dapat sesuatu yang nggak dari Tuhan. Sebagai contoh gini, Tuhan aku suka sama orang itu, tolong pang Tuhan jadikan aku sama itu gitu ya. Nah itu kan maksa Tuhan tuh berarti. Tapi kalau kamu bilang gini, Tuhan aku nggak tahu siapa nanti yang kau sediakan buatku, aku cuma pengen Tuhan yang ngasih dari Tuhan langsung gitu ya. Nah kalau kamu udah kayak gitu, konsekuensinya apa ya, kamu harus sabar, jangan paksa Tuhan untuk cepet-cepet. Nanti aja lah, karena pacaran nggak pacaran ya Bapak, pengalaman Bapak sih ya, waktu usia-usia kayak kalian ini ya sama aja. Maksudnya ya apa sih ya? Ya cuma kalau cuma apalagi cuma hiburan, banyak kok yang bisa menjadi kamu hiburan selain selain cuma sekedar punya pacar. Sebagai contoh kalau kamu apa punya hobi nyanyi, ya mendingan kamu cari hiburannya ya dengan nyanyi lagu rohani, penyembahan kayak gitu tuh lebih bermanfaat. Kita bangun hubungan intim dengan Tuhan itu lebih bermanfaat, gitu ya. Cuma tadi itu ya sekali lagi ya Bapak nggak bisa memaksa kalian nggak pacaran karena itu kan tergantung masing-masing ya. Tapi Bapak pesankan kalau kalian memang memutuskan untuk pacaran ya hati-hati lah gitu ya. Itu Bapak pesankan ke kalian. Hati-hati jangan sampai terlalu jauh. Kalau sudah pacarmu berani pegang-pegang tangan, nah itu sudah sinyal alarm itu. Apalagi sampai berani pegang-pegang ke lain-lain, nah itu sudah alarm, mendingan stop. Gitu ya. Jadi bisa kita cegah kok hal kayak gitu. Yang penting dari kita sendiri yang mau apa enggak. Ya. Begitu ya, kira-kira. Gimana Cika? Paham, Pak. Oke, Tapi kalau virtual gimana, Pak? virtual. Gimana itu maksudnya? Pacarannya virtual. Iya, Pak. LDR ke Kan LDR. sekarang tuh banyak yang virtual gitu, Pak. Heeh. Nanya doang sih, Pak. Pernah ketemu atau nggak pernah ketemu sama sekali? Nggak pernah. Itu Kebanyakan itu biasanya nggak pernah, Pak, Pak. beda pulau itu Pak bisanya Pak, yang Iya, kalau kayak Pak. gitu tuh. Paling itu biasanya tuh kenal di Instagram, TikTok, Line, atau WhatsApp gitu, Pak. eh itu sulit sih ya. Pertama gini loh ya, jangankan yang belum pernah ketemu, yang sudah ketemu aja bisa luput. Apalagi ini pernah lihat langsung video call itu pernah? Atau cuma fotonya aja?
Saya nanya doang, Pak. Saya nggak pernah. Oh, aja doang. Iya, iya, iya. Kalau cuma foto, hati-hati sekarang ini kan foto bisa menipu ya. Eh, Bisa dia pakai foto orang lain, bisa dia pakai foto dia sendiri tapi pakai filternya yang super filter, super duper hyper filter itu ya. Seolah-olah ya apa dia tapi dengan versi yang lebih bagus padahal nggak seperti itu aslinya. Hati-hati kalau yang seperti itu modelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kamu sudah tahu secara langsung bisa lihat mukanya langsung, pernah video call, hati-hati juga. Karena apa? Karena sekarang ini banyak orang yang suka menipu lewat medsos. Bisa jadi nanti dia ujung-ujungnya entah giring kamu ke arah mana gitu ya. Itu sudah banyak kok kejadian seperti itu. Kenal dari medsos, ketemuan, merasa saling cocok gitu ya. Ternyata setelah itu digiring ke mana gitu ya, terus dicabuli gitu. Apalagi kalau kalau tempatnya nggak jauh dari kota, itu bisa seperti itu. Tapi kalau jauh di luar pulau, mungkin ya lebih mahal biayanya ya. Mungkin bisa 2 kali pikir lah kalau mau ketemuan kalau di luar pulau. Tapi sekali lagi ya, eh, hati-hati sih kalau kenalan dengan orang di medsos, karena kita nggak tahu aslinya seperti apa wataknya. Walaupun dia mungkin nyamar seolah-olah jadi orang yang alim gitu ya, jadi yang seagama dengan kamu, padahal di balik itu ada modus yang jahat. Tapi juga ada yang beberapa yang jadian cocok sampai sampai menikah juga ada. Salah satu contohnya ada saudara ipar istri bapak itu yang kenal di Facebook. Dia cowok laki-laki, kenalannya dengan seseorang di Facebook, dia mantan TKW di Hong Kong. Kenalan di Facebook, terus ngobrol-ngobrol kok kayaknya cocok nih gitu ya. Terus ketemuan, eh, setelah beberapa lama ketemuan, kemudian gak lama menikah. Menikah sekarang sudah punya anak. Sampai sekarang cocok. Tapi itu juga gak semua seperti itu ya. Ya sekali lagi lah, ini tergantung orangnya sih ya. Tapi kalau kamu nggak siap ya jangan coba-coba karena nanti bisa berbahaya. Itu konsekuensinya lebih besar kalau kalau kalian mau seperti itu di online kayak gitu ya. Yang apalagi sekarang kan zaman-zaman virtual itu orang nggak kenal sudah ngomong-ngomong sudah belum belum apa-apa sudah ngomong aku sayang kamu, padahal belum pernah ketemu. Itu gombal itu ya seperti itu ya Cika ya. Ada lagi? Ya, Pak. Kalau yang ini, Pak, misal nih, ini misal ya, Pak. Ya. Tetangga saya nih, misal dia itu cewek, Kristen, pacaran sama cowok yang beda agama, terus mereka mau pindah, terus si cowoknya itu mau pindah ke Kristen, ngikutin si ceweknya, itu jadinya nggak apa-apa kah, Pak? Yang Kristen ceweknya apa cowoknya? Ceweknya. Ceweknya. Si cowoknya mau pindah ke Kristen asalkan mau dinikahi gitu. Iya, Pak. Itu juga harus lebih hati-hati juga sih ya. Yang tadi Bapak katakan, kalau ada orang yang masih pacaran, salah satunya ini sih yang rawan tuh, yang lebih rawan tuh cowoknya ya. Kalau cowoknya beda, bukan Kristen, itu ya karena pengen ini aja, pengen mendapatkan ceweknya tadi itu. Kalau dia sudah dapat kemauan dia, udah itu bisa dilepasnya. Sebagai contoh gini ya, dulu pernah ada juga siswa bapak waktu nggak tahu mungkin di bawah Esther atau di atas Esther ya. eh Dulu sama-sama sekolah di SMA, kemudian si ceweknya ini Kristen, cowoknya ini dari agama lain ya. eh Terus ada juga temennya itu
belajar di tempat bapak, dia sama satu sekolah SMA. Terus nanya bapak kayak gini, ini teman ceweknya tadi ya, bukan ceweknya langsung. Pak, ini saya punya teman nih cowok namanya ini gitu ya. Dia katanya ini pengen jadi Kristen. Oh gitu ya, kok bisa, kenapa gitu. Nah awalnya dia nggak tahu kalau cowoknya itu pengen masuk Kristen karena modus pengen deketin cewek tadi itu. Nah jadi temennya itu ngomong ke bapak, ya udah nggak apa-apa, nanti suruh aja ke rumah bapak itu ya, untuk bapak kasih materi dasar kekristenan untuk dimuridkan. Dan itu eh, sempat beberapa kali, bahkan sempat ikut ke pembelajaran dulu masih sebelum COVID ya, masih di SMK. Bapak ajar eh, beberapa kali di situ. Pertamanya antusias banget itu cowoknya itu pengen kenal lebih dalam tentang kekristenan. Ternyata setelah sekian lama, kemudian ceweknya tadi ternyata nggak mau sama dia, nggak mau nerima gitu loh. Nah setelah itu cowoknya eh, nggak jadi lagi, nggak meneruskan lagi. Sekarang dia kembali lagi ke agama yang lama. Jadi dia cuma modus aja, modus pengen deketin itu tadi karena ditolak ya, jadinya nggak nggak lagi gitu loh. Sekarang kembali ke agama lama. Itu salah satu contoh ya. Jadi kebanyakan kalau cowok yang beda beda selain Kristen pacarin cewek yang Kristen itu biasanya modusnya ya tadi itu. Dia pengen pindah tapi, nah ada tapinya, kamu harus sama aku gitu loh. Kalau itu sih cuma gampangnya gini aja, tinggal dites aja itu. Kalau dia memang tulus pengen pengen ke Kristen, tinggal dites aja. Kira-kira kalau ceweknya nolak, apakah dia masih tetap kayak gitu? Kalau dia masih tetap tetap pengen konsisten, pengen jadi Kristen, ya berarti kan memang dia dari hatinya pengen kenal Yesus. Tapi kalau setelah diputusin atau setelah ditolak dia kembali lagi ke yang lama, ya itu berarti nggak tulus niatnya. Itu kayak gitu nggak mungkin dijadikan suami. Jangan sampai menikah lah kayak gitu. Nanti pada ujungnya apa? Kalau sudah terlanjur menikah, awalnya tuh enak-enak aja sih, cuma awal-awal aja. Mungkin sebulan 2 bulan. Nanti lama-lama apa? Ada KDRT lah, kekerasan. Nanti habis itu cowoknya bisa selingkuh segala macam. Itu gara-garanya fenomena sekarang ini sudah terjadi seperti itu, kebanyakannya. Jadi hati-hati kalau memang ada seperti itu ya. Kalau memang kalian punya teman seperti itu ya tinggal dinasihati aja lah. Jangan sampai diteruskan. Karena itu faktanya seperti itu, faktanya ya yang Bapak lihat. Eh, tapi kalau yang cowoknya yang Kristen, tapi yang ceweknya yang beda, yang dari sebelah itu ya, itu lebih lebih soft anunya, dampaknya lebih lebih di bawah tadi itu, nggak se ekstrim yang kasusnya yang pertama tadi itu. Biasanya kalau cewek itu kan nurut ya, nurut apa kata cowok. Kalau ceweknya sudah bucin banget ceweknya, itu biasanya dia apapun yang kata cowoknya dia mau aja. Nah itu juga ada kasus seperti itu juga ada itu. Eh, Ceweknya pengen ikut ke cowoknya yang Kristen, terus akhirnya menikah. Kemudian karena dia ikut suaminya, otomatis kan di bawah suaminya tuh. Jadi dia ya mau nggak mau ya harus jadi Kristen, ikut ibadah segala macam. Walaupun konsekuensinya harus lebih berat lagi. Karena apa? Harus ngajarin dari nol lagi. Itu tugas berat jadi suaminya kalau ada yang kayak gitu. Harus dari nol ngajarin dia sampai betul-betul dia cinta sama Tuhan, betul-betul cinta. Tapi kalau yang dapatan yang ragu-ragu ya agak berat sih ya. Itu tergantung orangnya sih. Kalau konsekuensinya itu siap ditanggung ya nggak masalah. Jadi gini intinya tujuan kita motivasinya itu apa? Kalau kita motivasinya untuk jangka panjang, nanti kita pengen cari suami atau cari istri, betul-betul kamu minta Tuhan aja deh. Minta Tuhan supaya Tuhan memberikan yang pas. Tapi kalau kamu tujuannya untuk sekedar have fun sementara aja ya, kalau Bapak sarankan sih jangan.
nggak usah. Tapi kalau sudah terlanjur ya jaga baik-baik dan hati-hati jangan sampai kelewat batas. Dan kalau sudah putus ya udah jangan cari lagi pengganti, udah cukup aja ya. Itu tips yang gampangnya seperti itu gampangnya ya supaya kalian terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya, Cika. Iya, Pak. Ada lagi? Itu aja. Itu aja. Siapa tahu yang lain mau tanya juga, Pak. Saya terus. Ya nggak apa-apa. Yang lain ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Atau masih malu-malu? Sudah Esther, sangat jelas penjelasannya, Pak. Esther gimana Esther? Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Saya nanya langsung aja nanti, Pak. Oh gitu. Anu ya, off the record ya. Iya, Pak. Oke, berarti nggak ada ya? Nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada, Bapak cukupkan dulu. Berarti minggu depan kita tetap muka ya. Jumat depan seperti biasa jam 12 siang. Kalau sekolah minggu yang anak-anak itu jam 4:30 sore hari Rabu. Kalau yang remaja hari Jumat jam 12.00 ya. 12.00 ya, bukan 12.59 ya. 12.00. Maksudnya jam 12 tepat. Iya betul. Bukan juga jam 12.15 ya, 12.00. Sekolah minggu kan di Rabu, Pak. Ya ganti Rabu, soalnya hari Kamis mepet banget harinya dengan hari Jumat, jadi hari Rabu. Karena Bapak kalau hari Kamis Jumat itu sorenya ada kegiatan lain. Jadi Bapak pindahkan ke hari Rabu. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Itu Pak yang sekolah minggu. Kenapa? Jam 4 kan 4:30. 4:30. Bisa nggak kalau hari Rabunya tuh 2:30? Soalnya kan dari sini ke sekolah jauh, muter, terus ada lagi jalan yang rusak gitu Pak. 2:30 maksudnya berangkatnya? Mulainya gitu. Oh, ya kalau 4:30 kan berarti berangkatnya ya jam 4 berarti ya? Iya Pak. Iya, supaya bisa tepat waktu. Nah, pulangnya itu Pak, jam berapa? Kalau sekolah minggu sih nggak lama sih ya. Mungkin sekitar 30 menitan lah udah selesai. Atau 45 menit lah paling lama. Kalau 4:30 ya berarti selesainya jam 5:15 lah paling ya. Kalau nanti pulangnya ke negara Malaysia di sebelah ya mungkin ya nggak terlalu malam lah ya. Karena kan kita harus nyebrang negara sebelah nih, negara tetangga nih, melewati ini kedutaan. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Nggak ada? Ansel? Ada. Oh ada. Apa Ansel? Saya menghafal. Oh iya. Udah, silakan. Tapi Pak, yang untuk nama bagian yang Ibraninya saya nggak ada dapat, Pak. Kalau saya searching di Google itu yang keluarnya yang huruf Ibrani aja. Kan bisa ada bacaannya. Hmm? Kan bisa kamu baca kan? Oh, berarti bikin sendiri gitu ya, Pak? Iya. Atau sekalian Jumat depan aja waktu tatap muka deh. Sekalian kamu itu hafalkan yang Ibraninya. Berarti itu bikin ulang juga lah, Pak. Iya. Karena kan yang Bapak sampaikan dulu kalau teks Masoret itu kan yang teks Ibrani itu kan memang nggak sesuai dengan kita urutannya. Iya. Memang beda lagi. Habis 5 Taurat itu kan urutannya nggak sama dengan yang Alkitab kita. Mereka beda urutannya. Jadi itu gimana, Pak? Ada aja lah di Google, Pak. Ada.
Berarti kalau dilihat dari sisi itu jumlahnya berarti berkurang kah atau gimana, Pak? Sama aja, ada 39. Oh, sama aja lah. Mm. Oke. Kalau gitu misalnya jam depan aja ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, saya perjanjian baru belum, Pak? Jangan baru ya udah, langsung aja kalau gitu. Belum, Pak. Mm-mm. Matthew, Mark, Luke, John, Acts Romans, Galatians, First Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Second Thessalonians, First Second Timothy, Titus, Philemon, Hebreu, James, First Second Peter, First Second Third John, Jude, Revelation, Pak. Habis Jude kah? Iya, Ya, Wahyu. Udah. udah, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Bapak cukupkan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tolong Esther berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah selesai belajar agama Tuhan. Kiranya semua firman pelajaran yang ada pada hari ini dapat kami cerna dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami dan juga Tuhan. Terima kasih untuk berkat pada hari ini. Sekarang kami ingin menyelesaikan pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau bimbing kami supaya kami selalu Tuhan dalam tiap kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, RF Top. Assalamualaikum. Laptop, Laptop, Shalom. Thank you, Thank you, Pak. Kak. Ya. Lagi, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam, Pak. Ya.